Saat negara adidaya sibuk menguasai teknologi dan senjata, mereka lupa satu hal yang mendasar. Perut manusia tetap butuh yang namanya makan. Oke, apa kabar kalian semua? Kemarin kita sudah bahas, ternyata ada peluang di balik perang dagang yang sedang menggemparkan dunia saat ini. Terdapat celah buat para petani bangkit, guys. Dan sekarang kita bahas raksasa pangan yang tertidur. Apa ini Indonesia ya? Tonton video ini sampai habis, oke? Oke, dunia sedang berubah. Perang dagang antara Amerika dan Tiongkok bukan lagi sekedar soal teknologi, tapi menyentuh jantung kehidupan manusia, yaitu pangan. Ironisnya, di tengah pertarungan raksasa ekonomi dunia ini, justru ada satu kelemahan besar yang bisa menjadi peluang emas bagi negara-negara berkembang, termasuk Indonesia, guys. Indonesia negara tropis dengan curah hujan yang sangat tinggi, tanahnya subur dan garis khatulistiwa yang sempurna untuk pertanian. Selama ini justru sibuk mengimpor bahan pangan. Padahal secara geografis dan ekologi, kita adalah salah satu negara dengan potensi produksi pangan terbesar di dunia, guys. Percaya nggak percaya? Ini bukan dongeng. Fakta menyebutkan Indonesia adalah produsen kelapa sawit terbesar di dunia saat ini. Eksportir utama karet dan kopi, serta memiliki lahan pertanian yang mencapai jutaan hektar sawah, guys. Namun di balik potensi itu, Indonesia ibarat raksasa yang sedang tidur. Kita terlalu sibuk menggali tambang, membangun pabrik, dan mengejar teknologi luar negeri. Hingga lupa bahwa dunia akan tunduk pada negara yang bisa menyuplai makanan saat krisis itu melanda. Video ini akan mengajak Anda menyadari kekuatan pangan sebagai senjata strategis global. Dan bagaimana Indonesia sebenarnya punya kesempatan untuk bangkit sebagai superpower agraria dunia. Bukan lewat perang, bukan lewat utang, tapi lewat nasi, sayur, dan buah-buahan, guys. Negara lain bisa beli senjata miliaran dolar, tapi kalau tidak bisa tanam beras, mereka akan kalah di meja makan, guys. Di balik gagap gembita perlombaan senjata dan teknologi, ada senjata jauh lebih menentukan, yaitu pangan. Inilah alat kontrol paling sunyi, tapi paling mematikan dalam geopolitik modern. Ini kita bisa belajar dari sejarah. Keruntuhan Uni Soviet salah satunya dipicu oleh kegagalan produksi pangan dan logistik distribusi. Negara yang tidak mampu memberi makan rakyatnya akan tumbang tanpa perlu satu peluru pun ditembakkan, guys. Percaya nggak percaya ini? Contoh nyata lainnya adalah Sri Lanka. Pada tahun 2022, negara itu mengalami krisis pangan dan bahan bakar yang menyebabkan inflasi melonjak lebih dari 50% dan kerusuhan besar-besaran pecah. Krisis itu bukan karena ekonomi, tapi karena ketidakmampuan mengelola ketahanan pangan nasional, guys. Hari ini ketika dunia diguncang oleh perubahan iklim, perang Ukraina dan Rusia, dan pandemik, banyak negara mendadak sadar bahwa pangan bukan lagi urusan sektor yang kecil. Uni Eropa bahkan menetapkan strategi farm to fork demi menjaga ketahanan pangan di tengah ketidakpastian rantai pasok dunia, guys. Tapi bagaimana dengan Indonesia? Kita punya lahan, kita punya petani, kita punya iklim. Tapi jika kita tidak mengelola dengan visi jangka panjang, kita hanya akan jadi pasar bagi negara lain. Padahal dunia sedang mengalami kelangkaan pangan. Isunya harga pangan global naik hingga 20-30% dalam 2 tahun terakhir ini akibat kombinasi perang dan iklim ekstrim. Indonesia sebenarnya sudah ada potensi yang strategis, tapi apakah kita sadar bahwa yang sedang kita pegang bukan hanya cangkul, tapi senjata di masa depan, guys. Punya tanah subur seluas Eropa, tapi tiap hari beli makanan dari luar negeri. Ironi atau kesalahan strategis. Indonesia disebut-sebut sebagai negara agraris dari Sabang sampai Merauke. Tanah kita hijau, air kita melimpah, dan sinar matahari kita tersedia sepanjang tahun. Kita punya lebih dari 7,4 juta hektar lahan sawah. Dan sekitar 30% penduduk bekerja di sektor pertanian. Tapi yang mengherankan, kita masih rajin impor pangan. Bahkan untuk bahan makanan pokok, guys. Ini ironis banget sih. Oke, kedelai misalnya. Hampir semua tempe dan tahu yang kita makan dibuat dari kedelai impor, utamanya dari Amerika Serikat dan Brasil. Pada tahun 2023, impor kedelai Indonesia mencapai lebih dari 2,5 juta ton. Dengan nilai yang diduga mencapai 18 triliun. Padahal kedelai bisa tumbuh baik di berbagai daerah di Indonesia, seperti di Jawa Timur, NTB, dan Sulawesi Selatan. Contoh lain adalah garam. Meskipun kita punya ribuan kilometer garis pantai, Indonesia masih mengimpor sekitar 3 juta ton garam industri setiap tahunnya.
Dan untuk gula, impor gula mentah mencapai lebih dari 5 juta ton, terutama untuk kebutuhan industri makanan dan minuman. Bagaimana ini bisa? Jawabannya sangat kompleks, tapi muaranya sama. Sistem pertanian kita tidak diarahkan untuk berdikari. Petani kita dibiarkan sendiri menghadapi perubahan iklim, fluktuasi harga, dan tengkulak yang memainkan harga beli. Di sisi lain, industri besar lebih memilih bahan baku impor karena dianggap lebih stabil dan lebih murah, guys. Tanpa disadari, dunia menikmati hasil bumi Indonesia setiap hari. Tapi Indonesia sendiri tidak pernah duduk di meja makan keuntungan, guys. Indonesia sebenarnya sudah lama menjadi pemain global di sektor pertanian. Sayangnya, kita lebih sering bertindak sebagai supplier diam-diam. Bukan sebagai pemain dominan, kita ekspor ya, tapi dalam bentuk mentah dan murah. Sementara negara lain yang mengelola dan mengemas justru meraup untung yang sangat besar. Ambil contoh nih kopi. Indonesia produsen kopi terbesar keempat di dunia setelah Brasil, Vietnam, dan Kolombia. Produksi kita mencapai sekitar 760.000 ton per tahun. Kopi Gayo, Toraja, dan Java sudah lama dikenal di pasar Eropa dan Amerika. Tapi meskipun ekspornya tinggi, isunya kontribusi kopi terhadap devisa ekspor hanya sekitar 1,2 miliar dolar. Jauh lebih kecil dibandingkan potensi pasar olahan kopi global yang mencapai lebih dari 100 miliar dolar per tahun. Hal serupa terjadi pada kakao. Indonesia adalah produsen kakao terbesar ketiga di dunia, guys. Tapi mayoritas biji kakao diekspor mentah. Isunya sekitar 70% kakao kita dijual tanpa diolah. Dan ujung-ujungnya coklat dari Indonesia dijual mahal di toko-toko Paris dan Tokyo dengan label merek asing, guys. Belum lagi rempah-rempah, komoditas yang membuat bangsa Eropa datang menjajah kita ratusan tahun. Pala, cengkeh, dan kayu manis dari Maluku dan Sumatera masih menjadi bahan utama dalam industri makanan, minuman, hingga parfum. Tapi kita masih mengekspor dalam bentuk curah dengan harga rendah tanpa nilai tambah yang signifikan, guys. Mengapa bisa begitu? Karena kita belum membangun ekosistem hilirisasi pertanian yang sangat-sangat kuat. Industri pengolahan, packaging, branding, dan distribusi masih minim. Beberapa konten saya belakangan membahas daging wagyu, wasabi sebagai mas hijau yang sangat mahal, dan produksi olahan lainnya seperti bento Jepang. Dari konten ini poinnya adalah industri pengolahan, packaging, branding, dan distribusi yang sangat kuat mengapa produk mereka dijual menjadi mahal. Dan kita kembali ke topik, pemerintah Indonesia baru sebatas menggalakkan ekspor bahan mentah, bukan membangun kekuatan merek. Akibatnya nilai tambah dinikmati oleh negara tujuan ekspor, bukan oleh petani atau pelaku UMKM lokal, guys. Padahal jika kita terus membangun industri pengolahan dan ekspor makanan siap saji berbasis lokal, Indonesia bisa menguasai pasar global produk tropis. Dunia sedang mencari produk sehat, organik, dan etnik. Indonesia punya semua itu. Tinggal kemauan untuk menyatukan kekuatan petani, teknologi, dan branding. Kita bukan kekurangan komunitas, kita hanya kurang strategi untuk mengambil porsi yang lebih besar dari kue global, bernama perdagangan pangan, guys. Negara kecil seperti Belanda bisa ekspor pangan ke seluruh dunia. Masa kita yang punya 17.000 pulau malah jadi pelanggan tetapnya, guys? Kan lucu banget. Salah satu alasan utama Indonesia tertinggal di sektor pangan adalah lambatnya adopsi teknologi di dunia pertanian. Sementara negara-negara seperti Belanda, Jepang, dan bahkan India sudah masuk ke era pertanian presisi dan digital. Kita masih berkutat dengan cangkul dan pupuk subsidi yang sering telat, guys. Padahal teknologi adalah satu-satunya cara untuk menaikkan produktivitas tanpa memperluas lahan. Ambil contoh Belanda, negara dengan luas lebih kecil dari Jawa Barat, tapi mampu menjadi eksportir pangan nomor 2 di dunia setelah Amerika Serikat. Rahasianya adalah efisiensi dan teknologi tinggi. Mereka menggunakan greenhouse otomatis, sistem irigasi tetes, pemetaan lahan dengan drone, hingga analisis tanah berbasis AI. Sekarang bandingkan dengan Indonesia, rata-rata produktivitas padi kita sekitar 5,2 ton per hektar. Di sisi lain, Jepang bisa mencapai lebih dari 6-5 ton per hektar. Dan dengan kualitas yang jauh lebih stabil. Karena mereka mengandalkan sensor kelembapan tanah, prediksi cuaca, dan varietas unggulan berbasis riset. Isunya hanya sekitar 11% petani Indonesia yang pernah menggunakan teknologi pertanian modern, seperti traktor, drone pertanian, atau sistem irigasi otomatis. Sisanya masih tergantung pada alat-alat tradisional dan pengetahuan turun-temurun tanpa pelatihan yang memadai, guys. Bener atau enggak, tulis di kolom komentar.
Dan tak hanya itu, akses petani terhadap data pasar dan informasi cuaca juga sangat terbatas. Padahal di banyak negara, petani sudah memakai aplikasi untuk mengetahui harga jual komoditas secara real time, memperkirakan hama hingga pengetahuan jadwal tanam berdasarkan pola cuaca, guys. Lalu solusinya bagaimana? Pertama, pemerintah dan swasta harus bersinergi bersama membangun smart farming ekosistem, terutama di daerah dengan produksi tinggi. Yang kedua, subsidi pertanian harus diarahkan bukan hanya ke pupuk, tapi juga ke alat dan pelatihan teknologi. Dan yang ketiga, petani muda harus dilibatkan aktif karena mereka yang paling cepat beradaptasi terhadap teknologi. Jika kita bisa mendorong revolusi pertanian berbasis data dan digitalisasi, maka ketahanan pangan bukan lagi mimpi, guys. Justru Indonesia bisa menjadi role model bagi negara tropis lainnya dalam membangun pertanian modern yang berkelanjutan, guys. Indonesia bukan kekurangan potensi, kita hanya belum sadar kalau kita adalah raksasa yang sedang tidur pulas di lumbungnya sendiri, guys. Potensi Indonesia di sektor pangan bukan mitos, tapi itu fakta. Dengan luas lahan pertanian mencapai jutaan hektar, iklim tropis yang mendukung panen sepanjang tahun, dan demografi petani yang masih mendominasi tenaga kerja di desa, Indonesia seharusnya menjadi kekuatan pangan dunia. Tapi potensi itu hanya akan jadi dongeng kalau tidak dibangunkan, guys. Kita punya lebih dari 17.000 pulau yang masing-masing bisa menjadi pusat produksi pangan lokal. Bayangkan jika Sumatera difokuskan untuk hortikultura tropis, Kalimantan untuk komunitas unggulan organik, dan Sulawesi sebagai sentra kakao dan kelapa dunia, dan Papua dijadikan pusat riset pangan sagu dan tanaman endemik. Dengan strategi itu, kita tidak hanya bisa mencukupi kebutuhan pangan nasional, tapi juga mengekspor panganan sehat ke seluruh dunia, guys. Isunya pasar pangan dunia saat ini bernilai lebih dari 9 triliun dolar dan terus tumbuh seiring peningkatan populasi global. Dunia butuh makan dan Indonesia punya jawabannya, tapi kita tidak akan pernah mendapatkan bagian yang adil jika terus menjual bahan mentah dan menonton negara lain mengolah hasil bumi kita menjadi produk bernilai tinggi, guys. Saatnya pemerintah sadar, petani bukan sektor nostalgia, tapi industri masa depan. Negara seperti Cina dan India kini mulai agresif dalam mengembangkan pasokan pangan global. Mereka membeli lahan di Afrika dan menguasai perusahaan benih dan membangun jaringan ekspor pangan yang masif. Kalau Indonesia masih lambat, kita akan jadi konsumen abadi, bahkan untuk makanan yang sebenarnya kita bisa tanam sendiri, guys. Oke, kita sampai ke kesimpulan. Jika kita tidak segera bangkit, maka raksasa ini akan dilupakan sejarah. Dan anak cucu kita hanya akan tahu Indonesia sebagai tanah subur yang kelaparan, guys. Indonesia bukan negara yang kekurangan tanah dan bukan juga kekurangan petani. Kita hanya kekurangan arah dan kemauan politik yang kuat. Dalam dunia yang makin lapar, siapa yang bisa memberi makan? Dialah yang berkuasa. Saat ini diperkirakan 828 juta orang di dunia mengalami kelaparan. Dan angka ini terus meningkat seiring krisis iklim dan konflik geopolitik. Disinilah Indonesia memiliki cadangan tanah yang subur terbesar di Asia Tenggara dan bisa menjadi tulang punggung pangan dunia jika dikelola dengan benar, guys. Momen ini adalah peluang, tapi peluang tidak datang dua kali. Kita tidak boleh puas hanya sebagai penonton atau pemasok lahan mentah. Kita harus berdiri sebagai bangsa yang memberi makan dunia dengan harga diri, teknologi, dan kemandirian, guys. Oke, jika kalian suka dengan konten-konten seperti ini, jangan lupa di subscribe dan klik tombol loncengnya untuk pemberitahuan video kami terbaru. Dan jangan lupa klik tombol like-nya. Terima kasih telah menonton video ini, semoga bermanfaat buat kalian.